Sawadika. Halo para penghalu, nama gue Ima. Sesuai dengan judul video ini, yaitu alasan mengapa Nanon dan Cimon tidak dijadikan pasangan. Ini adalah pertanyaan banyak orang, termasuk gua. Untuk itu, selama beberapa bulan kemarin, gua melakukan riset dan menemukan fakta-fakta terkait dengan masalah ini. Sebelumnya, gua mau kasih sedikit kronologi pertemuan Nanon dan Cimon hingga sekarang. Nanon dan Cimon dipertemukan dalam sebuah series yang berjudul Senior Secret Love My Little Boy Season 2. Nah, ini series pertamanya Nanon dan Cimon. Di series ini sebenarnya Nanon sudah bermain terlebih dahulu di season 1-nya. Tapi Cimon baru bergabung di season 2-nya. Nanon dan Cimon dipasangkan sebagai sahabat. Nah, di series ini juga muncullah hashtag Namon. Buat kalian para pecinta Thailand mungkin udah tahu Namon itu apa. Ada beberapa series lain, tapi ini series keduanya Namon yang lumayan booming, yaitu ada My Dear Loser Age of 17. Nah, di sini Nanon dan Cimon kembali dipasangkan menjadi seorang sahabat. Tapi di series ini juga muncul tokoh baru, yaitu Plum. Nah, di sini juga muncul hashtag Plumon. Sisanya nanti gue bahas di teorinya ya. Nah, series-series yang tadi yang gue bilang, mereka juga bermain beberapa series. Itu ada Universe dan ada The Gifted. The Gifted ini sempat booming ya di tahun 2018. Jadi gue saranin kalian nonton ini karena banyak momen Namon juga di sana yang lumayan lah buat mengisi kerinduan kita terhadap Namon. Oke, lanjut nih. Akhirnya mereka dipertemukan lagi di series Blacklist di tahun 2019, di mana mereka tetap dijadikan sebagai sahabat atau partner. Nah, di sini juga muncul karakter baru, yaitu Om. Di sini mereka tuh muncul chemistry yang lumayan bagus bertiga ini, chemistry sahabat ya. Dan di sini juga mulai ada hashtag Om Namon. Setelah itu ada The Gifted Graduation tahun 2020 dan ada Bad Buddy. Bad Buddy ini series terbarunya ya. Nah, itu perjalanan Cimon, Nanon ditambah Plum dan Om dari awal hingga sekarang. Lanjut kita ke fakta-faktanya. Jadi gue udah nemu beberapa fakta nih untuk untuk mendukung teori-teori yang akan gue bahas nanti. Fakta pertama itu ada hashtag Namon. Hashtag Namon berawal dari Senior Secret Love. Karena chemistry mereka sebagai sahabat justru mengambil alih para pecinta BL atau para fujoshi yang berpikir mereka adalah pasangan. Nah, chemistry persahabatan ini menimbulkan atau memunculkan para shipper. Gue salah satunya, para shipper, dan juga hashtag Namon. Hashtag Namon ini jadi booming banget gara-gara series ini. Lalu di sini juga banyak banget mereka tuh iklan, fan meeting atau talk show bareng. Lalu momennya itu banyak dan bertebaran di mana-mana. Jadi nggak susah buat nyari momen mereka saat itu. Dan akhirnya para shipper menggila, mereka ingin Nanon dan Cimon dijadikan pasangan dalam sebuah series. Fakta kedua itu menjadi viral. Apa yang viral? Hashtag Namon itu viral di IG. Sampai saat ini udah lebih dari 16.000 hashtag Namon atau 16.000 postingan berhashtag Namon. Lalu ada novel AU one shoot di Wattpad. Gue juga salah satu orang yang bikin cerita di Wattpad mengenai Nanon Cimon. Kalau kalian tertarik, nanti gue kasih link di bawah buat baca ya. Dan ya, informasi untuk kalian, di Wattpad sendiri hashtag Namon itu ada sekitar 235 cerita. Lanjut, viral yang ketiga itu ada lebih dari 100 videonya Namon Cimon di YouTube.
Itu sudah melingkupi musik video, OV, dan juga hanya momen-momen kompilasi momennya mereka. Tapi ya karena namonnya banyak banget, akhirnya itu jadi booming juga. Dan banyak orang yang tertarik untuk bikin hal yang sama. Lalu fakta 3 ini ada fun fact. Fun fact-nya adalah ternyata Nanon, Chimon, dan Om itu satu komplek. Gue tahu info ini dari acara Armshare, di mana waktu itu saat Arm berkunjung ke rumahnya Chimon, Arm nanya di komplek ini siapa aja yang tinggal, dan Chimon itu menyebutkan nama Om dan nama Nanon. Juga ada beberapa artis JMM lainnya. Dan fun fact yang kedua adalah umur mereka yang sama. Jadi mereka sama-sama lahir di tahun 2000. Jadi itu mungkin yang membuat chemistry mereka dapet, karena ya sama-sama seumuran gitu, sama-sama berpikir sama. Sekarang kita masuk ke teorinya ya. Ini teori-teori yang gue bikin. Jadi gue mau disclaimer dulu sebelum gue lanjut ke teorinya. Buat kalian yang gak suka sama teori-teori gue, kalian gak usah like video ini. Jadi ini teori semua berasal dari hasil pemikiran gue, hasil riset gue selama beberapa bulan ini. Cukup situ aja sih disclaimer gue. Kita masuk ke teori pertama ya. Teori pertama, My Dear Loser, Age of 17 itu sebenarnya sangat berpotensi untuk melahirkan Nanon dan Chimon sebagai seorang pasangan. Karena kan sebelumnya di Senior Secret Love itu Nanon dan Chimon kan udah booming banget. Jadi kalau misalnya di My Dear Loser Age of 17 ini mereka jadi pasangan, ya mereka bakal lebih booming lagi, dan gue yakin series ini bakal banyak ditonton. Tapi di sini mereka nggak dijadikan pasangan karena statementnya Nanon bahwa Nanon tidak ingin bermain BL gitu. Ya gue appreciate sih sama keputusannya Nanon, karena nggak semua aktor itu harus menjadi apa yang mereka nggak mau gitu kan. Nggak, karena tuntutan pekerjaan bukan berarti mereka harus menjadi apapun. Untuk itu, karena Nanon tidak bisa menjadi pasangannya Chimon, akhirnya dimunculkanlah satu karakter baru, yaitu Plum. Tadi gue udah dijelasin di awal, emang di series ini sosok Plum muncul. Plum sendiri udah banyak seriesnya sebelum series ini juga, tapi di series ini dia lumayan booming. Nah, Plum dijadikan sosok pasangan untuk Chimon dan memboomingkan hashtag Plumon atau Plum Chimon. Untuk yang kedua, hashtag Plumon. Hashtag Plumon sendiri itu membuat Chimon akhirnya punya pasangan yang seperti pasangan-pasangan lain seperti Afgan, Taenew, Krisingto. Nah, Plumon sendiri ini nggak bisa dipisah gitu. Jadi sampai-sampai JMM memasukkan ceritanya Plumon, atau waktu itu di My Dear Loser itu karakternya In sama San, jadi Insan. Nah, masuk ke deretan barengan Taenew, Afgan, Krisingto, atau siapa, Frank Drake itu di Our Sky. Mungkin kalian yang udah nonton Our Sky, kalian tahu kalau ada ya satu episode yang membahas khusus In sama San. Oke, di sini muncul pertanyaan nih. Kan hashtag Nanon itu lebih besar atau lebih banyak daripada Plumon. Kenapa mereka nggak dibikinin series? Alasannya udah jelas. Tadi gue udah kasih tahu kalau Nanon nggak mau bermain BL. Itu udah jelas banget ya. Jadi udah no debate pokoknya. Tapi beberapa saat setelah itu, pokoknya setelah Our Sky-nya beres, fan meeting, promosi apa ya itu semua selesai, malah Plum dan Chimon itu jarang ada momen bareng, jarang banget terlihat bersama, dan itu membuat fans kembali ke Namon. Mereka fokus lagi ke Namon karena banyak banget momen-momennya mereka yang entah secara sengaja atau enggak disuguhkan untuk kita tetap bertahan pada pasangan hantu ini. Sampai akhirnya di Blacklist itu ada seorang Om Pawat masuk. Mereka membangun chemistry bertiga antara Om, Nanon, Chimon dengan hashtag Om Namon.
Ya karena yang tadi gue jelasin, mereka seumuran, jadi pemikirannya sama, mungkin masih senang mainnya sama. Dan di sini pun lahir geng Zero Zero L. Kalau kalian emang ngikutin mereka, kalian harusnya tahu Zero Zero L itu apa. Jadi Zero Zero L itu diambil dari tahun lahirnya mereka ya, atau tahun 2000. Sebelumnya udah ada geng 91L, itu ada Off, Arm sama Tay. Juga ada 93L, itu kalau nggak salah ada Yui, Gun sama Lee kalau nggak salah ya. Nah di blacklist ini muncul hashtag yang tadi gue bilang, ada Om Namon, ada Om Non, ada Om Mon. Agak ribet sih, jadi ada Om Nanon Chimon, ada Om Chimon, ada Om Nanon. Karena ya chemistry mereka kan dapat banget tuh, terus banyak momen-momen yang sebenarnya sih terlihat aneh untuk persahabatan ya, tapi itu mungkin gaya sahabatannya mereka. Nah di sini juga gue punya sedikit data, ini gue bikin sendiri, itu hashtag di Instagram. Untuk Namon itu di situ terlihat kalau dia tuh tinggi banget angkanya, itu hampir mencapai 17.000. Tapi untuk hashtagnya Plemon dan Om Non atau Om Nanon itu masih di kisaran 5.000. 5.000 lumayan banyak ya. Lalu tidak lama setelah itu Plemon comeback. Plemon comeback melalui sebuah acara yaitu Armshare. Armshare itu acaranya JMM di YouTube yang dipimpin oleh P-Arm. Dan di sini si P-Arm ini dia mengajak Plem untuk ke rumahnya Chimon. Yang tadi gue dapet tuh kalau di sana ternyata yang tinggal di komplek itu yang tinggal banyak. Nah di Armshare ini juga disuguhkan banyak banget momen kebucinan seorang Plem Purim terhadap Chimon. Gue sempet kaget sih karena Plem bisa sebucin itu loh sama Chimon. Lalu banyak juga momen-momen mereka di Fantopia. Fantopia itu kemarin sempat booming banget ya, dia acara yang besar banget kan. Walaupun pandemi, JMM bisa membuat acara sebesar itu. Nggak JMM sih, itu gabungan dari beberapa agensi. Ada Nadao, ada apalagi ya, banyak lah pokoknya. Lalu di postingan Plemon itu mulai banyak lagi, hashtagnya mulai banyak lagi. Lalu di YouTube juga mulai banyak lagi video-video mereka. Gue yakin ini karena JMM tidak ingin kehilangan Plemon yang sebelumnya emang hashtagnya udah lumayan booming. Gue nggak ngerti, mungkin mereka akan diadakan series bareng lagi, gue nggak tahu. Pokoknya JMM gak mau kehilangan mereka, sampai akhirnya mereka dikasih waktu untuk memberi kita momen-momen lagi. Dan ini yang menurut gue paling dalam itu adalah gerilya Om Non. Kenapa gerilya? Karena kalian tahu kan di akhir 2020 kemarin Gifted Graduation itu boom. Ya karena The Gifted sebelumnya udah boom, Gifted Graduation juga boom. Nah di Gifted Graduation itu banyak banget momennya Nanon dan Chimon. Lebih ke so sweet malah. Jujur gue nonton itu gue nggak cuma fokus sama ceritanya, tapi gue juga fokus sama mereka berdua ya. Tapi setelah dipikir-pikir gue rasa ini adalah sebuah pengalihan isu. Jadi momen Om sama Nanon itu digunakan untuk menutupi pergerakan Om Nanon. Nah alasannya kenapa? Ya karena nanti dulu ada satu lagi alasan kenapa Om yang dipilih untuk jadi pasangannya Nanon. Jadi waktu itu Nanon pernah bilang kalau karena mereka temenan, jadi akan terasa lebih nyaman saat mereka dipasangkan. Kita lanjut di gerilyanya nih. Jadi untuk menutupi pergerakan Om Non, karena kalian tahu ada acara JMM 21 New Decade, itu gue lupa akhir 2020 atau awal 2021, yaitu JMM meluncurkan banyak banget series baru. Dia meluncurkan banyak banget trailer
trailer series baru di 2021. Dan satu series yang paling mengguncangkan adalah Bad Buddy. Jujur ya, pas gue nonton, gue agak ngerasa kecewa karena kenapa sih Nanon kok jadinya sama Om? Kenapa gak sama Cimon? Tapi dipikir-pikir, ya emang mungkin cocok sama Om. Nanon juga harus rela ngelepasin gelar dia sebagai semeknya Cimon dan beralih menjadi ukenya Om di series ini. Tapi gue gak sampai fanatik ya, maksudnya yang gue dengar banyak banget itu fans-fansnya Nanon malah langsung unfollow Nanon dan Cimon di Instagram. Gue gak sampai segila itu ya, karena menurut gue siapa aja yang jadi pasangannya selama itu masih cocok, oke-oke aja. Jadi, nih gue mau masuk ke kesimpulan. Tapi kalau yang tadi kalian punya gagasan sendiri, kalian boleh komen ya di bawah, boleh tambah-tambahin kok, bebas. Sekarang gue mau masuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah JMM tidak mungkin merelakan fans-fans dari Cimon Plum karena mereka harus membuat Nanon dan Cimon menjadi pasangan. Pokoknya intinya mereka nggak mau kehilangan Plumon hanya untuk Namon. Tuh kan. Jadi sampai kapanpun Cimon tidak akan berpisah dari Plum. Dan akhirnya Nanon dipilihkan seorang pasangan baru yaitu Om. Jadi gini loh, momen Namon kan tetap diberikan lah kepada kita untuk menjaga eksistensi kita sebagai Namon. Menurut gue itu udah cukup banget. Justru itu membuat gue sendiri sebagai penghalu, ya gue malah senang gitu daripada ada series tapi mereka nggak dikasih momen-momen bareng. Mendingan udah ini kayak kalian kalau tahu nggak sih di Fantopia itu ada scene dimana Nanon lagi tampil terus Cimon videoin Nanon gitu dari bawah panggung. Menurut gue itu sweetnya beda loh. Terus tiba-tiba Cimon naik ke atas panggung kasih minum terus sama Nanon dipeluk. Yang kayak gitu-gitu loh yang menurut gue greget gitu daripada emang diskripin buat jadi pasangan di series. Menurut gue, nggak tahu menurut kalian. Lalu jadi kesimpulannya adalah jika bisa membuat 3 hashtag besar, kenapa harus mengorbankan 2 hashtag untuk 1 hashtag saja? Jadi kalau bisa ada Om Namon, Plumon, dan Namon, untuk apa mengorbankan Plumon hanya untuk Namon saja? Faktanya emang 3-3 jadi besar, untuk apa gitu kan? Jadi JMM berpikir jika bisa memuaskan semuanya, untuk apa harus ada yang dikorbankan? Ya nggak, gue setuju sama pemikiran itu. Selama gue masih dikasih momennya Namon, selama gue masih dikasih momennya Plumon, selama gue masih dikasih momennya Omnon, nggak apa-apa. Oke, segitu aja sih pembahasan gue. Kalau ada yang mau nambahin silahkan komen di bawah. Kalau misalnya nggak suka, nggak usah di like. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Kalian udah tahu kan kerjanya buat apa. Oke ya, sampai segitu aja. Thank you. Sorry kalau ada kesalahan. Sawadika. Bye.